Taib. Ada waktu masih banyak, ya. Kita coba selesaikan, lanjutkan. Kalau dapat dua bab atau satu bab cukup. Kemudian kita lanjutkan lagi nanti. Ba'da zuhur, ba'da asar dan ba'da isya. Gas. Taib. Hukmu la mi'al wa la mil fi'li. Hukmu la mi'al wa la mil fi'li. Jadi kita sedang membahas atau akan membahas tentang al. Kapan al itu dibaca jelas, kapan alnya nanti dibaca idgham atau hilang secara penyebutan. Contoh, ya, biar sedikit nyambung pada pembahasan. Ini dibaca Al-Bari, ya, Al-Bari. Alnya jelas nampak. Atau Al-Musawwir. Alnya juga nampak. Oke? Taib. Dalam kondisi lain nanti Baik, perhatikan. Jadi pembahasan kita tentang kapan al ini dibaca izhar, dibaca jelas. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Khaliq. Jadi alnya jelas. Dalam satu kondisi dibaca as-sawab, tidak dibaca al-sawab. Di sini juga dibaca at-tammatul kubra, tidak dibaca al-to. Oke? Nah, pembahasan kita tentang itu sekarang. Pembahasan kita kapan alnya dibaca jelas dan kapan alnya diidghamkan atau tidak dibaca. Baik? Baik, yang pertama, lilami al, bagi lam al itu, maka lam al ini, al itu biasanya masuk ke mana dia? Fi'il atau isim? Isim. Maka salah satu tanda isim itu adalah bisa dimasuki al. Lilami al, bagi lam al itu halani, ada dua cara membacanya. Ada dua hal cara membacanya. Qabla ahrufi, yang datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi maksudnya ada al, kemudian bertemu setelahnya huruf hijaiyah. Baik. Ulahuma. Jadi tadi kan ada halani, ada dua cara membacanya. Ulahuma. Adapun yang pertama dari dua itu izharuha. Namanya adalah izhar. Oke. Baik. Jadi kapan dia dibaca izhar? Ya, kapan dia dibaca izhar? Lanjutan bait kedua, yaitu qabla ruba'in ma'asyratin, yaitu sebelum 4 beserta 10. Maksudnya adalah 14. Qabla ruba'in ma'asyratin, yaitu sebelum 4 beserta 10. Maksudnya adalah 14 hurufnya. Baik. Qabla arba'in ma'asyratin, qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, maka ambillah penjelasannya. Mana dia? Mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi kapan al itu dibaca izhar? Ketika bertemu setelahnya ibri.
hajjaka. Wa khaf aqimahu. Jadi kalau ada al bertemu setelahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 huruf. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi kalau ada al masuk ke salah satu 14 huruf ini, maka dia dibaca dengan ilhar. Alnya dibaca jelas. Adapun contoh-contohnya bisa dilihat halaman berapa? 64. Contoh-contoh izhar, pembahasan lam al dan lam fi'il. Halaman 64. Nah, itu. Semuanya alnya di situ dibaca jelas. Al-awwal, al-akhir, al-bari. Kemudian huruf gha, al-ghaffar atau al-ghafur, ghaffar. Kemudian ha, al-hajju, al jelas. Kemudian jim, al-jabbar, alnya juga dibaca jelas. Kemudian kaf, al-kabir. Kemudian waw, al-wadud. Kemudian kha, al-khallaqa. Kemudian fa, al-fattah. Kemudian ain, al-alim. Qaf, al-qahhar. Ya, al-yaqin. Kemudian ha, mim, mohon maaf, al-musawwir. Kemudian ha, al-huda. Jadi kalau ada al masuk ke salah satu huruf yang 14 ini, maka dia sekali lagi disebut dengan, atau cara membacanya disebut dengan ilhar. Taib. Tsanihima, adapun hukum yang kedua. Ingat tadi halani, ada dua cara membaca. Cara yang pertama izhar, kemudian yang kedua tsanihima, yang kedua adalah idgham. Ya, dibaca idgham. Baik. Kapan dia dibaca idgham? Fi arba'in wa ashratin aidan, yaitu ketika berjumpa juga setelahnya arba' wa ashratin, yaitu 14 hurufnya. Ya. Wa ramzaha fa'i, adapun rumusnya sebagai berikut. Ya, menunjukkan rumus dari huruf-huruf dari idgham itu. Mana dia? Tibathum masil rahman tafuz difdhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Sama seperti huruf ikhfa tadi pada pembahasan nun sukun dan tanwin, yaitu huruf awal di setiap kata. Oke? Yaitu maka tiba, maka dia huruf ta, thumma, fa, sil, rahman, tafuz, dif, dha, ni'am, da', su'a, dhannin, zur, syarifan, lil karam. Nah, itu dia. Jadi huruf awal di setiap kata. Maka cukup dihafal ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, maka otomatis tahu huruf idgham, huruf yang kedua. Ya. Tapi kalau mau hafalnya mudah untuk menghafalnya insyaallah. Taib. Jadi
maka dia dibaca idgham. Maksudnya adalah alnya. Alnya dibaca idgham atau tidak dibaca, dihilangkan. Contohnya terdapat pada halaman berapa? 66. Contoh yang pertama huruf to. At-tayyibat. At-to tidak dibaca al-to. Kemudian yang kedua huruf sa. As-samarat. Kemudian untuk huruf sad. As-salihat tidak dibaca al-salihat. Kemudian huruf ra. Ar-rahim. Kemudian huruf ta. At-tawwab tidak dibaca al-tawwab. Kemudian setelahnya huruf dha. Ad-dallin. Dha-nya juga diidghamkan alnya. Kemudian za. Wadh-dhariyati dharwa. Kemudian huruf nun. An-nur tidak dibaca al-nur. Kemudian begitu juga sampai huruf yang terakhir. Oke. Sekali lagi, adik-adik sekalian, dalam membaca, insya Allah nggak ragu. Karena dari segi membaca jelas perbedaannya. Kalau pada izhar itu nampak sukun pada lamnya. Ya kan? Al-bari itu di atas lamnya ada tanda sukunnya, jelas. Tak ada keraguan dari segi cara membaca. Kemudian untuk idgham juga seperti itu. Pasti huruf setelah alnya itu huruf yang bertasydid. Ya kan? Maka kalau bertasydid otomatis langsung ke huruf yang bertasydid. Menghilangkan secara keseluruhan alnya. As-sawab. Nah, itu dia. As-sa. Ada alnya? Ada. Tapi karena sa-nya ada tasydid, maka otomatis dalam segi membaca dia langsung. Tapi sekali lagi kita ingin mengetahui dalilnya. Ya, maka nanti akhir pembahasan itu sebenarnya ya nanti para asatidahnya akan membuat tanya jawab mengenai dalil. Contohnya ya. Contohnya apa dalil yang menyatakan bahwasanya hukum yang kedua dari pembacaan al itu adalah contohnya dibaca idgham. Maka dalilnya adalah tsanihima idghamuha fi arba'in wa ashratin aydan wa ramzaha fa'iha. Kemudian ditanya contohnya apa dalil yang menyatakan huruf-huruf dari idgham itu? Maka jawabannya adalah sif dha sana atau tib thumma sil tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, itu dia. Taib. Kita selesaikan 2 bait lagi. Walla malula. Walla malula. Lam al yang pertama. Itu yang pertama itu maksudnya adalah yang izhar. Oke? Jadi walla malula, lam al yang pertama sammiha qamriyah, dinamakan dengan dia qamriyah. Maka kita mengenalnya dengan izhar al-qamariyah. Maka al-qamariyah penamaannya bisa sekaligus menjadi contohnya. Qaf, al-qa. Qa, ada huruf qaf. Ini aqi. Makanya dia dibaca al-qamariyah, bukan aq-qamariyah. Tapi al-qamariyah. Kemudian walla malukhra, sedangkan untuk lam yang kedua sammiha syamsiyah, dinamakan dia dengan syamsiyah, atau kita menyebutnya dengan idgham asy-syamsiyah. Juga penamaannya sekaligus menjadi contoh pada idgham itu sendiri. Al bertemu setelahnya huruf shin, maka huruf shin itu pada kalimat syarifan.
syarifan. Itu dia pada huruf shin pada kalimat syarifan, maka dia tergolong kepada idgham, yaitu asy-syamsiyah atau idgham alif lam asy-syamsiyah. Terakhir ini bait yang terakhir tidak lagi membahas tentang al. Pembahasan al sudah habis. Ya, al sudah habis. Al yang masuk ke isim sudah habis pembahasannya. Sekarang yang terakhir ini membahas tentang lam sukun yang ada di fi'il. Ya, lam sukun yang ada di fi'il. Taib. Apa perintahnya? Wa adhiranna. Dan jelaskanlah penyebutan lam fi'il atau lam sukun yang ada di fi'il. Sekali lagi, perintahnya adalah dan jelaskanlah membaca lam sukun yang ada di fi'il mutlaqan secara mutlaq. Mutlaqan secara mutlak. Jadi apapun ada lam sukun nantinya dan lam sukun itu berada di fi'il, maka perintahnya adalah bacalah dia dengan izhar, jelas, secara mutlak. Apa contohnya? Fi nahwi. Nahwi itu contoh, yaitu kalimat qul na'am. Qul na'am, maka lam sukunnya mesti dibaca jelas, tidak boleh diidghamkan. Kalau yang di atas pembahasannya adalah boleh terkadang dibaca izhar, terkadang dibaca idgham pada al yang masuk ke isim, lam sukun, ya. Sedangkan pada lam fi'il perintah di awal di sini adalah secara mutlak mesti dia dibaca izhar. Maka dibaca qul na'am. Atau contoh yang kalimat kedua wa qulna. Kalau qul na'am, qul itu fi'il apa? Fi'il amar. Jadi berada di fi'il, ya. Jadi mesti jelas penyebutannya qul na'am. Atau kalimat wa qulna. Wa qulna itu fi'il apa? Fi'il madhi, tamam. Jadi lam sukun yang ada di fi'il dibaca jelas. Kemudian yang ketiga waltaqo itu iltaqo itu fi'il apa? Fi'il madhi juga, ya, fi'il madhi juga. Maka perintahnya adalah tetap dibaca jelas ketika lam sukun yang ada di fi'il bertemu huruf-huruf hijaiyah. Baca jelas perintahnya. Tapi dalam penjelasan, coba lihat dalam penjelasan sedikit. Halaman berapa? 69. Baik, silakan dibuka. Jadi di dalam syair benar disebutkan mesti dibaca izhar secara mutlak. Oke, dalam syairnya, dalam baitnya. Akan tetapi dalam praktek membacanya tetap ada pengecualiannya. Jadi pengecualiannya ada, tetap ada nanti lam sukun yang ada di fi'il, ada kondisinya yang dia dibaca dengan idgham. Oke? Sekali lagi, idgham itu tadi secara bahasa apa artinya? Ingat, bukan gunnah ya, tapi memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua. Apa contoh pengecualiannya? Yaitu yang pertama, qul la as'alukum. As'alukum. Taib. Qul ini adalah fi'il amr. Ada lam sukunnya, ada. Bertemu setelahnya huruf lam, tapi dari segi cara membaca dia digabungkan menjadi satu. Maka lam yang pertama digabungkan menjadi satu sehingga dia menjadi idgham. Maka dia dibaca qulla, seolah-olah lamnya satu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kalimat qul rabbi, yaitu lam sukun bertemu setelahnya huruf ra.
di sini juga proses pembacaannya dia berubah menjadi idgham. Jadi kesimpulannya adalah kalau lam sukun yang ada di fi'il bertemu setelahnya huruf lam, maka dia dibaca idgham. Kemudian lam sukun yang ada di fi'il bertemu setelahnya huruf ra yang berharokat, maka dia juga kondisinya dibaca idgham. Maka di sini baca qul la as'alukum, dan yang kedua dibaca qur rabbi, tidak dibaca qul rabbi. Okey. Okey, selesai alhamdulillah pembahasan satu bab lagi, iaitu lam al dan lam fi'il. Lam al dan lam fi'il. Sekali lagi kita ulang dari awal, perhatikan bukunya. Lilami al-halani qabla al-ahrufi. Bagi lam al itu ketika berjumpa setelahnya huruf-huruf hijaiyah, halani, ada dua cara membacanya. Apa cara baca yang pertama? Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama cara membacanya adalah izhar, al-nya dibaca jelas. Kapan al itu dibaca jelas? Qabla ruba'in ma'ashratin khudh ilmahu, yaitu ketika berjumpa setelahnya 14 huruf hijaiyah. Mana dia 14 huruf itu? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, itu dia. Minnya tidak ya. Min itu dari kalimat, itu maksudnya. Jadi min bukan min itu ikut, enggak, tapi mulainya dari ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Thanihima, adapun hukum yang kedua atau cara membaca yang kedua pada lam al adalah idgham. Kapan dia dibaca idgham? Fi arba'i wa ashratin, yaitu ketika berjumlah atau bertemu setelahnya 14 huruf sisa dari yang pertama, yaitu wa ramzaha fa'i, rumusnya sebagai berikut. Tiba thumma sil rahman tafuz dif dhani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam, yaitu huruf awal di setiap kata. Huruf awal di setiap kata. Wallam alula sammiha qamriyah. Lam al yang pertama dinamakan dengan qamriyah atau izhar al qamariyah. Wallam al-ukhra sammiha syamsiyah, dan lam yang kedua dinamakan dengan syamsiyah. Tamam. Terakhir wa adhiranna, dan dibaca izharlah lam fi'lin, lam al atau lam sukun yang ada di fi'il mutlaqa, secara mutlaqa. Fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Contoh pada kalimat qul na'am 1, wa qulna 2, dan waltaqa yang ketiga. Alhamdulillah. Masih kuat? Masih ada waktu kurang lebih 40 menit menjelang zuhur atau lebih.